وسارعوا إلى مغفرة من ربكم من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين Sadaqallahul azim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Abdul Waris atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk acara yang selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia Kegiatan Ramadan RSU PKU Muhammadiyah Kutawinangun. Kepada Bapak Adi Nugraha, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Ahmad Ghazali dari PKU Gombong, yang kami hormati Ustadz Novan Rifki selaku Ketua PCM Kutawinangun beserta jajarannya,
sekaligus Ketua BPH RSUP Kota Nangun beserta jajarannya, Bapak Kiai Haji Istiqlal Amiruddin selaku sesepuh PCM Kota Nangun yang kami hormati, Bapak Ahmad Baihaqi, kemudian Bapak Ibu Direksi, Dr. Dimas, Dr. Sari yang kami hormati, seluruh karyawan beserta kegiatan syawalan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT pagi ini diberi kesempatan untuk hadir di majelis ini. Semoga niat kita, langkah kita, duduknya kita di sini tercatat sebagai pahala kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, saya mewakili panitia Ramadan 1445 RSUP KM Muhammadiyah Kota Nangun sebelum menyampaikan informasi tentang kegiatan Ramadan yang telah berlalu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari semua pihak sehingga kegiatan kepanitiaan Ramadan bisa berlangsung baik dari direksi, manajemen rumah sakit, kemudian para donatur mitra rumah sakit ya. Kegiatan hari ini adalah puncak dari rangkaian kegiatan kepanitiaan Ramadan. Jadi kami bisa sampaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. Alhamdulillah beberapa kegiatan sudah berlangsung dengan baik. Kita yang pertama ada kegiatan bagi takjil setiap hari Ustadz Ghazali untuk karyawan maupun untuk pengunjung di internal rumah sakit. Kita sediakan hidangan takjil setiap hari. Kemudian kita berbagi juga di depan masjid. Ini targetnya memang belum sampai, masih jauh karena ya ini mungkin yang kita harapkan bisa setiap hari ternyata baru bisa dilaksanakan sepertiga bulan. Jadi barangkali untuk tahun berikutnya mungkin kalau bisa berkolaborasi dengan masjid atau mungkin aum yang lain mungkin akan lebih besar lagi jangkauannya. Kemudian kita juga mengadakan kegiatan bakti sosial, baik itu buka bersama bagi takjil maupun bingkisan. Alhamdulillah terrealisasi di 4 tempat kemarin, di Ambal, di Masjid di Kenoyo Jayan, kemudian di Ambal Kliwonan, di Ampeh, di Jelegi. Alhamdulillah di 4 tersebut kita laksanakan. Kemudian kalau di internal rumah sakit, kita juga menggalakkan tadarus di masing-masing unit. Targetnya setiap unit bisa menghatamkan, tetapi sepertinya belum semua. Belum semua bisa menghatamkan. Semoga tahun-tahun berikutnya akan semakin meningkat. Kemudian kajian karyawan yang biasanya sebulan 2 kali, ini bulan Ramadan kemarin juga kita laksanakan 4 kali sekalian buka bersama di sore hari, setiap hari Rabu. Kemudian ada lomba-lomba eksternal untuk anak-anak maupun juga lomba untuk karyawan. Ada lomba azan, lomba murotal, ada lomba apa lagi Mbak Aliza? Azan, murotal, dai, ya, itu melalui online. Kemudian karyawan juga ada lomba edukasi edukasi ya, edukasi terkait Ramadan maupun terkait kesehatan. Nah ini kami lihat partisipasinya sudah cukup baik, cuma belum semuanya unit ikut. Nah ini tahun depan harus lebih baik. Barangkali tahun ini menjadi evaluasi, belum semua unit bisa terlibat. Untuk tahun-tahun berikutnya kami berharap semua unit akan bisa terlibat. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian sekilas info kegiatan panitia Ramadan termasuk hari ini adalah rangkaian dari kegiatan panitia Ramadan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan saya mewakili
teman-teman panitia dan atas nama pribadi menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin, barangkali panitia khususnya dalam mengemas berbagai macam kegiatan belum sempurna, belum maksimal, khususnya kepada direksi, Dr. Dimas, Dr. Sari maupun manajemen. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan sekali lagi mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Adi Nugraha atas laporan terkait kegiatan Ramadan yang diselenggarakan oleh RSU PKU Muhammadiyah Kutawinangun. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan sekaligus ikrar halal bihalal oleh Direktur Utama RSU PKU Muhammadiyah Kutawinangun. Kepada Dr. Yodimas Sugiartamar, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Ahmad Ghazali yang insya Allah kita nantikan nanti tausiahnya menyertai kami dalam acara Syawalan Keluarga Besar Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Kutawinangun. Yang kami hormati sesepuh pimpinan cabang Muhammadiyah Kutawinangun, Bapak Haji Ishak Amiruddin. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kutawinangun, Bapak Novan Rifki Santio SHI. Yang kami hormati jajaran BPH Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Kutawinangun, dan yang kami hormati Ketua MPKU Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Kutawinangun, Bapak Muhammad Bayaki, yang alhamdulillah hari ini semuanya bisa menghadiri kegiatan ini. Dan yang kami hormati juga seluruh jajaran direksi manajemen Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Kutawinangun beserta seluruh karyawan yang hadir di majelis ini, baik yang secara online maupun yang secara virtual. Alhamdulillahirrahmanirrahim, marilah kita bersama mengucapkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah Rabu 17 April 2024 kita dapat menjalankan kegiatan puncak acara Ramadan Syawal, yaitu pada kegiatan Syawalan di tahun 1445 Hijriah ini. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menjalankan kegiatan ini, sehingga acara ini insya Allah nantinya dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadikan keberkahan untuk kita semua. Dan di sini rangkaian acara Syawalan ini sebenarnya tidak hanya sebagai puncak, tapi juga sebagai kita kembali kepada kosong-kosong. Sekarang jarang lagi kosong-kosong. Kosong, tapi saya akan kembalikan insya Allah kita akan menjadi fitrah suci kembali, karena selama Ramadan ini insya Allah seluruh keluarga besar Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kutawinangun sebagian besar sudah menjalankan sebagian daripada Golden Nine, Pak Ustadz. Dan insya Allah di sini nanti juga setelah Syawal, kita kemarin punya program sampai dengan Idul Adha, 90 hari menuju Golden Nine. Jadi itu kita giatkan. Ada beberapa yang sudah menjalankan, tapi ada beberapa mungkin yang belum menjalankan. Tapi insya Allah nantinya sampai dengan puncak Idul Adha itu pas 90 harinya kita akan menuju pada kebiasaan-kebiasaan dari Golden Habit itu. Dan momen Ramadan ini kita jadikan memberikan pelayanan
lipat-lipatkan pahalanya. Itu makanya kita harus tetap semangat. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan. Kita bisa melihat banyak sekali pasien-pasien yang mempercayai pelayan di rumah sakit kami, dan kita semuanya tetap diberikan kesehatan, itu semua karena berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Dan pada kesempatan ini saya secara pribadi mengucapkan selamat Hari Idul Fitri 1445 dan mohon maaf lahir batin selama saya dalam 1 tahun ini mungkin dalam bersilaturahmi baik itu dengan pimpinan cabang, dengan majelis maupun dengan BPH serta seluruh keluarga besar karyawan, direksi dan manajemen, banyak tutur kata yang kurang berkenan, banyak kesalahan kata-kata saya yang mungkin melukai hati, baik itu saya mensengajakan ataupun tidak disengaja. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga dimaafkan, nggih. Terus kapan diulangi lagi ndak? Insya Allah tergantung. Kalau Bapak Ibu semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan koridor, insya Allah kita akan sama-sama saling bertoleransi. Tapi saya mohon janganlah kalian sebagai ujian saya dalam menjalankan amanah ini. Itu selalu saya tekankan Pak Ustadz. Janganlah kalian itu menjadi karyawan-karyawan ujian buat saya, ujian kesabaran. Karena kesabaran saya semakin hari kayaknya semakin setipis tisu Pak Ustadz. Karena tapi insya Allah dengan adanya momentum Ramadan ini tisu kita kembali kepada tebal kembali. Kita lebih sabar lagi, lebih lagi kuat menjalankan apa yang menjadi amanah untuk kita semuanya. Kemudian saya juga mewakili seluruh keluarga besar karyawan, direksi manajemen Rumah Sakit Umum PKU Madiun memohon maaf kepada seluruh anggota pimpinan cabang, kepada seluruh MPK Majelis PKU Kota Winangun dan juga BPH Rumah Sakit PKU Kota Winangun, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dari momen ini kita semuanya dapat kembali lagi menjalankan silaturahmi yang tanpa adanya suatu yang membuat kita batasan, artinya kita semuanya sudah saling memaafkan, tidak ada lagi kerikil-kerikil, suatu yang mengganjal sehingga kita semuanya dapat menjalankan amanah dengan baik tanpa menyimpan dendam, karena dendam itu bikin kita cepat tua. Dan semoga semuanya ini mohon dimaafkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga apa yang menjadi hal kegiatan ini berjalan dengan baik dan dicatat sebagai amal ibadah kita semuanya. Amin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Yudi Sukiyarta Mars atas sambutan sekaligus paparan ikrar halal bihalal mewakili keluarga besar RSUPKU Muhammadiyah Kota Winangun. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan sekaligus penerimaan ikrar halal bihalal oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Winangun. Kepada Bapak Novandifki Susanto SHI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Allahumma la sahla illa ma ja'alhu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan sesepuh PCM Kota Winangun, Bapak Kiai Haji Istiqlal Amiruddin, kemudian yang saya hormati
Al-Ustadz Haji Ghazali, Ahmad Ghazali, Ustadz. Muhammad Ghazali. Punten saya. Muhammad Ghazali, SAG, anggota pleno PCM yang hari ini hadir, Sekretaris Pak Widarto, ada Pak Dr. Anda Samad Baihaqi, ada Pak Haji Widiatmoko, Mas Fahmi Uda, Pak Kades, yang lain Pak Haji Sukadi, kemungkinan masih belum sehat, Dok. Ya, jadi beliau, ya mohon nanti didoakan teman-teman sekalian agar Pak Sukadi ini bisa segera sehat kembali dan kembali beraktivitas. Mas Nasrullah kebetulan sedang ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian BPH hadir di sini Pak Budi, yang lain diundang, Dok. Dalam perjalanan. Pak Hari izin. Oh iya. Direksi, manajemen, beserta seluruh karyawan dan karyawati PKU Muhammadiyah Kota Inangun, semoga selalu sehat dan berbahagia. Insya Allah dunia akhirat. Allahumma amin. Yang pertama tentu kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih. Ya, bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada semua yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Siapa yang pertama? Kebaikan yang kita dapati pertama adalah orang tua. Kemudian siapa lagi? Kemudian ada orang-orang banyak kan yang berjasa kepada kita. Nah, itu kita ucapkan terima kasih. Karena kata Nabi, barang siapa malam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, dia tidak atau belum dikatakan bersyukur kepada Allah. Nah, maka dari itu di dalam kesempatan ini ya saya ingin mengingatkan pada diri sendiri dan kita semua ya agar kita ini tidak cukup berhenti bersyukur pada Allah secara lisan, tapi juga harus berbuat baik kepada manusia, pertama orang tua. Kalau kepada Muhammadiyah bersyukur nggak nih teman-teman? Assalamualaikum. Kalau kepada Muhammadiyah bersyukur nggak? Syukur itu artinya terima kasih. Berterima kasih nggak kepada Muhammadiyah? Nah, kalau bersyukur kepada Muhammadiyah nanti silakan Ustadz Ustadz Ghazali nanti yang menerangkan gimana caranya bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Terima kasih kemudian selanjutnya kepada PKU yang telah menghidup-hidupkan syiar Muhammadiyah. Ustadz Ghazali, syiar Muhammadiyah hidup ya di PKU. Bahkan di bulan Ramadan sangat intensif saya lihat kajian-kajiannya meningkat dengan tema-tema beragam dan aktivitas sosial juga tinggi lumayan. Mudah-mudahan ini mendatangkan keridhaan Allah dan keberkahan buat PKU Muhammadiyah Kota Inangun. Namun pesan saya dalam aktivitas itu marilah kita luruskan niat. Jadi jangan semata-mata untuk promosi. Nah, kan ada yang berniat hanya untuk promosi biar PKU terkenal dan datang pasien yang banyak. Itu boleh bagus, tapi niat yang pertama berbagi adalah mencari ridho Allah. Kemudian yang selanjutnya mudah-mudahan prestasi-prestasi ini bisa ditingkatkan lagi apa yang menjadi catatan-catatan yang disampaikan oleh Mas Ketua tadi ya, Ketua Panitia ya teman-teman. Apa tadi? Nah itu supaya dievaluasi dan tingkatkan kembali tahun depan diantisipasi. Yang kemudian di acara puncak ini setelah kita melewati Ramadan, perkenankanlah saya secara pribadi dan atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Inangun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Summa apalagi? Kullu am wa antum bi khair. Yang pertama kami berdoa untuk kita semuanya mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kemarin kita lalui itu diterima oleh Allah semuanya. Ya.
Semua ibadah kita diterima oleh Allah. Kemudian mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang aid. Apa itu aid? Yang kembali kepada fitrahnya, kepada originalitasnya, bahwa kita ini adalah manusia terbaik yang menyimpan potensi-potensi kebaikan. Wal faizin, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang apa? Yang meraih kemenangan. Kemenangan dalam melawan hawa nafsu dan kemenangan dalam melawan keburukan yang ada dalam diri sendiri dan juga lingkungan kita. Tentu saya secara pribadi dan PCM Kota Inangun secara kelembagaan ya dalam selama ini berinteraksi secara pribadi dan interaksi secara kelembagaan terkait dengan kebijakan dan sebagainya, tentu ada dan banyak hal-hal kekurangan atau mungkin dalam penyampaian salah yang menyinggung perasaan serta kekhilafan-kekhilafan yang lain. Maka dari itu kami mohon ya agar kita ini bisa saling memaafkan. Maka dari itu kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dimaafkan gak nih? Ya, oke, kalau gitu kita kosong-kosong. Pom bensin mulai dari ya alhamdulillah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan teman-teman sekalian Ramadan yang kita lalui itu memberikan bekas dalam jiwa kita sehingga bekas itu tetap ada di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Mau lagi nggak ketemu Ramadan yang akan datang? Silakan kita berdoa, aminkan ya, semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Saya kira itu saja, saya tidak berpanjang lebar. Nanti Ustadz Ghazali yang akan memperlebar dan membesar-besarkannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li walakum nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nufan Rifki Susantyo SHI atas sambutan sekaligus penerimaan ikrar halal bihalal. Untuk acara yang selanjutnya adalah tazkirah beserta doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Ghazali. Monggo kepada Ustadz Ahmad Ghazali kami persilahkan. Terima kasih. Saya awali dengan pantun, boleh? Alhamdulillah. Ini suasananya bahagia ya. Jadi PKU Muhammadiyah Gombong adalah sahabat perjuangan. Memberikan pelayanan dalam rangka untuk melahirkan kesejahteraan. Ayo seluruh sivitas hospitalia berilah dukungan. Siapa lagi yang kita harap, melainkan kita harus mau memberi peran. Satu lagi, ya, biru laut seperti kolam. Ikan hiu pandai menyelam. Dari lubuk yang paling dalam, saya awali kajian ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat jawab salam, saya doakan semoga Allah selalu beri sehat jasmani dan rohaninya. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya soleh dan solihah. Gajinya terus bertambah. Utangnya lunas sebelum dipanggil Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga habis halal bihalal mendapatkan THR dari pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong. Kalau ada, kalau tidak, pilihan lain harus kita pilih, yaitu bersabar. Karena pahala sabar tiada batasnya. Kalau THR ada
batasnya. Pilih mana? Pilih sabar apa THR? Oh, ngawur. Ora bener mending iki. Ya kudune sabar dong. Pahalanya surga kok. Malah pilih THR. Oke, baik Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. 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 Kita bisa bertemu di bulan Syawal. Dan sebelum itu kami menyampaikan atas nama pribadi ucapan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Yang kami hormati sesepuh pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Winangun, Bapak Kiai Haji Istiqlal. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Winangun, Bapak Ustadz Nopan beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua DPH, seluruh jajaran Direksi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Winangun, para pengelola, para pengelola Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Winangun. Alhamdulillah, yang pertama dan utama mari kita sama-sama menghaturkan puji dan syukur kita kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat sendean, nikmat selonjor, nikmat apa mending. Semua itu Allah kasih kepada kita dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan syukur kita ini Allah menambahkan nikmat-nikmat berikutnya dan semoga syukur yang kita lakukan ini menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua keistiqomahan untuk menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Ditinggal oleh Ramadan, senang apa sedih? Sedih apa senang? Sedih. Kalau dibolehkan untuk diperpanjang, kira-kira diperpanjang berapa hari lagi Ramadannya? Baik, Bapak dan Ibu, kita bukan hambanya Ramadan. Sepakat nggih? Kita bukan hambanya Ramadan. Kita adalah hambanya Allah. Adanya bulan-bulan ini adalah menjadi bagian dari momen kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Di beberapa tempat saya sering menyatakan, ya Bapak dan Ibu sekalian, tadi kalau Pak Dokter sudah menyampaikan, targetnya adalah Idul Adha, itu sudah benar. Jadi puncak produktivitas seorang muslim itu bukan pada Ramadan. Tetapi puncaknya adalah Idul Adha atau Zulhijjah. Ya. Maka Rasul mengingatkan kepada kita walaupun diperdebatkan hadisnya. Ya. Mulai awal kebangkitan itu sejak bulan Rajab. Sejak bulan apa? Rajab, Sya'ban meningkat, Ramadan meningkat, ya, Syawal meningkat, Zulqa'dah meningkat, Zulhijjah adalah sebagai puncak. Maka Idul Adha dinamakan dengan hari raya besar. Paham Bapak dan Ibu? Ya, setelah itu kita ketemu Muharram untuk mencoba untuk landai, bukan turun. Landai, nanti 6 bulan kemudian ketemu Rajab lagi naik. Itu pola produktivitas seorang muslim.
Bukan naik turun, mereka mumet dan mabok. Ya, selama ini coba, di sini belum ada tulisan spanduk. Telah kehilangan jamaah sholat subuh dan isya. Coba, kalau sholat isya banyak enggak jamaahnya sini? Banyak. Subuh banyak enggak? Apalagi di Gombong, Pak, 10 hari terakhir itu, ya, setiap jamaah diberikan kupon, ya, untuk meraih undian umroh gratis. Sepeda motor, itu ada mendaftar ada 50 masjid segombong raya. Hadiah umrohnya 1. Dalam rangka menjaga ritme ibadah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Selama ini semangat orang Ramadan kan nampak hanya di 10 awal saja. 10 hari kedua turun, 10 hari ketiga tinggal imam sama maka kemarin mencoba untuk menginisiasi, ya. Setiap yang datang sholat subuh dikasih kupon isian, ya, nanti diundi di 2 hari terakhir bulan Ramadan akhir. Ada yang dapat umroh, ada yang dapat motor, ada yang dapat kambing. Itu adalah inisiasi saja bagaimana menjaga semangat di bulan Ramadan. Nah, ini menjadi sebuah inspirasi bagaimana menjaga jamaah. Karena terus terang setelah Ramadan selesai, masjid-masjid banyak kehilangan jamaahnya. Ya, ayo kembali, saya ulangi lagi, produktivitas seorang muslim itu, ya, pada bulan apa? Puncaknya ada bulan Zulhijjah. Maka kenapa bulan haji dinamakan bulan besar? Jadi maka dari itu Syawal adalah bagian dari peningkatan dari bulan Ramadan. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ya, kita akan mencoba untuk mengkaji, ya, istilah la aslalahu yang tidak ada asalnya. Halal bihalal itu satu kata yang munculnya hanya sekali setahun. Ya, apa tahu, ya, pada bulan Muharram yuk kita adakan peringatan halal bihalal. Orang tidak ada itu. Ya, pada bulan Rajab yuk kita adakan pengajian halal bihalal. Tetapi dia muncul ketika bulan Syawal. Nah, ini uniknya Indonesia. Ya, tadi Ustadz Adi juga, ya, menyampaikan ada satu istilah unik juga. Ya, takjil berarti snack. Padahal takjil itu artinya apa? Bersegera. Itu unik di Indonesia itu. Ya, monggo siapapun yang datang gratis takjil. Isinya apa? Kolak, pisang goreng. Padahal takjil adalah artinya apa? Bersegera. Orang Arab tidak akan ngerti itu takjil itu apa. Kecuali bersegera untuk melakukan. Sama kayak halal bihalal, tidak ngerti dia. Ya. Ucapan yang benar sebenarnya cukuplah taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal, ya. Tapi yang lebih populer di Indonesia apa? Minal aidin wal faizin. Segenap direksi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kutawinangun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Kan kayak gitu. Ya. Allahumma-nya tidak muncul. Ya, segenap pimpinan sirup Nikisari mengucapkan, nah, selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Nah, itu istilah muncul dari mana? Minal aidin wal faizin itu sebenarnya bukan istilah yang ada di masa-masa orang berhari raya. Tetapi itu istilah muncul ketika para sahabat itu pulang dari peperangan. Ya, pulang dari perang Badar, ditunggu oleh istrinya, ya, langsung dengan gembira berpelukan dengan istrinya lalu mengucapkan minal aidin wal faizin.
saya bisa kembali dan bisa meraih kemenangan. Cuman di Indonesia karena puasa itu adalah bagian dari peperangan, maka digunakanlah istilah itu, gitu lah. Ya. Cuman kan tidak ada yang ngerti asal usulnya. Ya. Sama kayak halal bihalal ini asal usulnya apa coba? Tidak ada riwayat yang bercerita tentang asal usul halal bihalal. Cuman ada orang yang ngarang saja. Konon katanya halal bihalal istilahnya dari Kutawinangun. Ya, kelahiran Arab. Ya, ada seorang anak ditinggal oleh orang tuanya, dikasih duit 50.000. Ya, pulang, ya, kaget orang tuanya. Ini kok di meja makan kok banyak makanannya. Halal, halal bi, halal. Jadi apa istilah? Halal, bi. Itu hanya cerita saja. Ya, cuman yang penting adalah bagi kita mau pakai istilah apapun, ya, yang penting adalah kita mampu mengambil makna di balik itu. Ya, jadi peristiwa halal bihalal itu maknanya sesungguhnya ada keinginan dari kita ini untuk melepas segala bentuk dendam, segala bentuk kedengkian, segala bentuk kesalahan yang ada dalam diri kita. Istilahnya tadi apa? 0, 0. Maka saya mencoba untuk mengalihkan atau membawa hal semacam ini ke dalam sebuah perenungan. Ya, bagaimana halal bihalal ini harus bisa menjadi momentum lahirnya kembali. Nah, siapa yang melahirkan kita, Bapak dan Ibu? Hah? Siapa yang melahirkan kita? Ibu? Benar? Ibu apa dokter, apa bidan atau dukun? Ibu? Oke, kita baca ayatnya. Ya, oke. Bentar. Ini hal yang menarik Bapak dan Ibu. Ramadan itu bulan yang ke-9. Ya. Orang melahirkan, orang mengandung, ya, lalu melahirkan sesudah berapa bulan? 9 hari. Ini untuk nggatuk oke saja sebenarnya. Enggak ada rumusannya. Cuman mengambil pelajaran gitu. Sama kayak orang Jawa lah. Ya, membuat gambaran misalkan kenapa sih lebaran kudu nganggo kupat ora lontong? Ada enggak tulisan selamat Idul Fitri gambarnya lontong? Ada enggak? Tidak ada. Mesti kupat. Kenapa? Dia mengambil ibrah. Dibuatlah upaya-upaya untuk menggatuk-gatuk. Kupat itu apa? Laku papat. Apa laku papat itu? Perilaku 4. Ada pada kata lebaran. Ini gatuk-gatuk ya, wallahu alam. Benar apa tidak? 1. Ya, padanan kata lebaran itu adalah lebar. Lebaran. Artinya lapang dada. Ya, karena dengan lapang dada, orang akan merasa nyaman. Ketika orang berlapang dada, setiap kesalahan orang lain, setiap kekurangan orang lain, dia terima. Sehingga hidupnya menjadi nyaman. Tidak ada masalah dalam hidupnya. Itu namanya lebar. Kemudian yang kedua, luberan. Kalau kita punya lebih dalam kapasitas, ya, maka luberannya, ya, kelebihannya itu harus kita bagi. Harus kita bagi. Jangan disimpan atau jangan dibuang tanpa ada arti. Ya. Yang ketiga, ya, labur. Laburan itu artinya apa? Membuat putih, membuat jadi indah. Cuman oleh masyarakat kita dimaknai sebagai hal yang bersifat lahir. Kudu tuku kursi, tuku kudu anyar apa? Bajune baru. Ya, kudu apa mening. Nah, harusnya ya, harusnya itu ada dalam jiwa kita. Laburannya itu ada dalam jiwa
kita. Keindahan itu ada dalam jiwa kita. Jadi bukan pada yang sifatnya lahir. Ini contoh sederhana orang Jawa memahami itu. Ya, contoh misalkan yang diharapkan oleh orang yang bertamu ke rumah kita itu apa? Bukan pacitannya, tapi labur kita, sikap kita terhadap mereka. Maka di Jawa ada rukun tamu, bertamu itu apa? Gupuh, ayo orang Jawa, apa mening? Gupuh, lungguh, suguh. Nah, 3 saja orang jadi nyaman. Gupuh itu apa? Antusias di dalam menyambut siapa tamunya yang datang. Ya, yang kedua apa? Disuruh lungguh. Ya, yang ketiga apa? Kasih suguhan. Ini hal yang sederhana. Maka tadi kalau disampaikan oleh Ustaz Novan, misalkan, ini ayat berapa? 100.000 dari saya yang bisa. Wa iza huyyitum bitahayyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. 1.000. Kalau kemarin saya bagi-bagi pulsa, sekarang 1.000 dari saya. Wes. Ada yang bisa? Ampun lihat HP lah. Ayo, siapa yang bisa? Ini penting untuk kita pahami. Wa iza huyyitum bitahayyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. 1.000. Boleh siapapun. Bacin. Bacin masuk lagi. An-Nisa ayat 86. Menarik ini ayat. Jadi saya tuh sering mengkaji ayat yang memberikan inspirasi pada kehidupan sosial. Di antaranya ini. Jadi Allah katakan begini. Kalau kamu mendapatkan kehormatan. Sama tadi. Persyarikatan telah memberikan penghormatan kepada kita. Kita diakui sebagai pegawai AU. Kita diberikan seragam. Kita diberikan untuk menunjukkan apa yang kita bisa, itu sebuah penghormatan. Ya, kita mendapatkan gaji itu sebuah penghormatan. Apa kata ayat ini? Wa iza huyyitum bitahayyatin fahayyu bi ahsana minha. Maka balaslah kehormatan tadi dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu terima. Ini ayat. Ya. Tapi kalau kamu tidak bisa membalas dengan apa yang lebih baik dari apa yang kamu terima, aurudduha, setidaknya setimpal. Ya. Uniknya ayatnya mengatakan, innallaha kana ala kulli shay'in hasiba. Kalau kamu tidak bisa berperan 2 hal itu, Allah akan buat perhitungan kepada kamu. Misalkan gini, yang gajinya banyak, kok enggak sesuai dengan apa yang dia lakukan, hati-hati, Allah akan buat perhitungan kepada kamu. Entah itu sakit, entah itu kehilangan, entah itu masalah. Ini sesuatu yang menarik dari ayat ini. Ya, jadi prinsipnya pertama, wa iza huyyitum bitahayyatin fahayyu bi ahsana minha. Kamu balas penghormatan dengan lebih baik. Ini ibu-ibu seringkali ayat ini juga digunakan tapi nggak kerasa. Ibu-ibu kalau dikasih kunjungan itu kehormatan bukan? Apa beban? Kalau kunjungannya ayam, itu berapa Bu isi amplopnya? Sejelasnya. Itu adalah sebuah penghormatan buat kita. Perintahnya apa? Fahayyu bi ahsana minha. Jangan dihitung, wah ini kira-kira 100. Tak kayak 100. Harus lebih baik dari itu. Paham nggih? Jadi ketika kita melakukan itu bagian dari apa? Bagian dari ibadah kita kepada Allah. Karena kalau enggak, hati-hati kalimat terakhir ayat ini. Allah akan hitung. Ya, kalau Allah akan hitung, wah bahaya kita. Maka ayo biasakan. Beri kehormatan, mendapat kehormatan, beri kehormatan dengan lebih. Atau kalau tidak, aurudduha, kembalikan sesuai dengan apa yang kita bisa. Oke, baik. Ya.
Mari kita baca bareng-bareng Bapak dan Ibu biar mendapatkan keberkahan. Surah An-Nahl ayat 78. Monggo ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Saya mengulangi pertanyaan saya. Siapa yang melahirkan kita? Wallahu akhrajakum. Dan Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibu. Siapa yang melahirkan kita? Dari rahim ibu. Hati-hati makanya ngomong. Wah, aku dilahirkan oleh ibu. Yang ibumu puasa. Ora. Paham? Satu, mari kita benahi. Karena ada nuansa menghilangkan Allah ketika kita bilang, aku dilahirkan oleh ibu. Tapi kalau Allah melahirkan aku dari perut ibuku, akan muncul kesadaran. Rasa syukur kepada. Ingat tauhid kita kepada. Ya, perhatikan. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ini bicara tentang kehidupan. Karena di dalam rahim itu kita sudah berjanji dan bersaksi kepada Allah. Kita akui itu. Ya. Yang menarik yang bisa kita pelajari dari teori ini, Bapak dan Ibu, perhatikan kalimat wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Ini ternyata sebuah teori dalam pendidikan Bapak dan Ibu. Sampai pada kata wal afidata. Kalau kita baca sederhana, kita tidak akan menemukan apa petunjuk di balik ayat yang kita baca. Ternyata Bapak dan Ibu, kenapa urutnya kebanyakan ayat itu adalah as-sam'a wal absar. Jarang wal absar was sam'a. Tapi mesti pendengaran dulu, baru penglihatan, kemudian terakhir adalah afidah. Ingin tahu rahasianya? Pengen tahu maksudnya? Pengen aja, pengen banget? Yus? Oke. Bapak dan Ibu, kalau dalam pendidikan itu, ternyata anak manusia itu di 7 tahun pertama kekuatan as-sam'a yang menjadi objek dari orang tua. Maka kenapa orang baru lahir diapain? Diliatin gambar apa didengerin? Didengerin apa? Azan. Allahu Akbar. Allah. Jadi selama 7 tahun pertama, orang tua punya kewajiban untuk memperdengarkan nilai-nilai positif, nilai-nilai baik pada anak-anak kita. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Ya. Maka hati-hati. Di 7 tahun pertama, Bapak, Ibu memperdengarkan informasi-informasi harus positif semua. Jangan sampai ya di 7 tahun pertama kita asal dengerin dangdut disetel. Ben ora dibut. Benar itu. Ya. Karena setiap yang masuk itu akan mempengaruhi pada pikirannya tertanam Bapak dan Ibu. Maka distelin ayat-ayat Al-Quran. Distelin nyanyian yang sifatnya positif. Jangan oh ame-ame, belalang kupu-kupu, yang makan nasi malam-malam.
Ini kan lagu nggak bener ini. Mana ada binatang makannya, belalang makannya. Ya hati-hati itu. Itu contoh sederhana. Kita nggak kerasa. Padahal Quran mengajarkan as-sam'a di 7 tahun pertama. Di 7 tahun kedua apa? Wal absar. Anak itu bisa melihat. Kata kuncinya apa? Kalau kita memerintahkan sesuatu, kasih keteladanan. Jangan ngomong doang. Ibu-ibunya main HP, nah baca Quran. Cocok ora? Ora. Nah baca Quran, nyekel Quran. Itu di 7 tahun kedua. Maka kenapa Rasul mengatakan muru auladakum bis shalah? Ya, perintahkan anakmu sholat ketika dia berumur 7 tahun. 7 tahun yang kedua yang dimaksud ada keteladanan. Paham Bapak dan Ibu? Ya. Tunjukkan keteladanan di 7 tahun kedua. Maka anak umur 7 tahun kedua ini yang pantas dibawa ke masjid. Bukan di bawah umur 7 tahun pertama. 7 tahun kedua diajak, dilihatin. Sholat seperti apa. Ajak silaturahim seperti apa. Dilihatkan contohnya. Ada keteladanan di sana. Nah, masuk 7 tahun ketiga dan seterusnya, afidah. Itu namanya umur balik. Umur balik berapa kalau laki-laki? 15 tahun. Dia sudah berpikir sendiri, punya perasaan sendiri. Sehingga anak-anak umur sekian tidak boleh didedes kudu. Tidak bisa. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Mesti ngelawan. Ya mbok? Ya enggak yang punya merasa anak umur 15, 16, 17. Sekarang ini enggak bisa dipaksa anak itu. Maka fungsi kita apa? Ajak dia sebagai mitra, kasih masukan. Ya, yuk kita lakukan bareng. Itu yang lebih tepat model pendidikannya. Tidak kudu-kudu. Anak-anak tertekan. Dan mentalitas anak sekarang itu rapuh. Rapuh banget Bapak dan Ibu. Nah, ini ayat sungguh-sungguh luar biasa. Nah, kalau Bapak dan Ibu tadi sudah 00, yuk pendengarannya sudah kita perbaiki bareng sekarang. Lingkungannya buat secara islami seperti apa. Keteladanan pimpinan itu ditunjukkan. Hai. Karyawan diajak untuk dialog. Yuk kita buat rencana bareng, cita-cita bareng. Itu yang kita lakukan. Kalau kita kepingin tadi 00. Mulainya dari mana? Perbaiki pendengarannya. Ya, suasananya. Ya, informasi-informasi positif. Harus kita coba kembangkan itu. Terus pimpinannya semuanya mengambil peran diri untuk memberikan keteladanan yang terbaik. Keteladanan, ya, sampai ketika kita kepingin meraih apa yang kita cita-citakan, libatkan secara bersama-sama. Bukan hanya di amal usaha PKU saja, tapi tingkat persyarikatan pun diajak. Misalkan persyarikatan, kudu ngerti nih, apa visi dan misi dari PKU Muhammadiyah Kutowinangun. Karena itu kemarin ditanya Pak. Apa visi dan misinya? Ya, apakah ada keterlibatan persyarikatan untuk memastikan bahwa apa yang diberikan pelayanan di PKU Muhammadiyah Kutowinangun ini sejalan dengan visi Muhammadiyah. Ya, itu mesti ditanya itu. Maka ayo ajak bareng-bareng. Jangan saya yang paling hebat, saya yang paling ngerti, tidak bisa seperti itu. Jadi harus terlibat bersama. Ya, jadi ini pola yang Allah ajarkan lewat ayat ini. Tapi kan banyak di antara kita yang tidak memahami kenapa Allah membuat susunan semacam ini. Ini yang saya katakan petunjuk. Karena selama ini Quran yang kita imami Bapak dan Ibu, yang kita imani itu
kita jadikan imam apa makmum? Halo? Quran yang selama ini kita imani, ya, dalam hidup kita itu kita jadikan imam apa makmum? Oh, subhanallah. Oh iya. Dia di depan posisinya memberi petunjuk di depan. Selama ini Quran itu yang kita imani banyak kita jadikan sebagai makmum. Kalau ke pojok, terpojok baru cari ayatnya. Ya Mbak, kalau ada yang meninggal dunia baru dicari ayatnya. Kalau ada acara, macamnya ayat apa? Nah, kayak tadi misalkan, kurang lengkap itu ayatnya. Sampai ulaika harusnya, bukan sampai muhsinin, tapi sampai ulaika. Karena wasariu magfirah itu dibalas dengan kalimat di ulaika lahum magfiratun, seperti itu. Itu contoh sederhana. Serampangan maksudnya. Selama ini Quran yang kita imani malah kita jadikan makmum, bukan gimana mau benar polanya, gitu lah. Nah, kalau kita komitmen dengan keislaman kita, yuk Quran yang kita imani ini menjadi imam kita. Apa yang kita lakukan? Lihat sumbernya seperti apa. Misalkan ini ayat ini, yuk cek unit apa bayi gimana? Apakah as-sam'unya muncul? Nah, apakah absornya juga muncul? Misalkan di unit anak, spesialis anak. Absornya muncul enggak? Dan seterusnya harusnya. Itu contoh sederhana ketika kita menjadikan Quran sebagai. Nah, baik, lanjut. Ayat berikutnya. Jadi perhatikan Bapak dan Ibu, Allah yang mengeluarkan bayi, ya, bukan ibunya, bukan dokter, bukan dan seterusnya. Perhatikan, ada 4 kejadian yang kita tidak tahu, padahal terjadi. Dan ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita pahami. 1, bayi selama dalam rahim ibunya bernafas dari oksigen yang dihirup ibunya, dialirkan melalui plasenta. Begitu lahir, dia teriak untuk membuka paru-parunya yang selama ini kempis. Lalu dia bernapas dengan paru-paru melalui hidungnya. Siapa yang membuka paru-parunya itu? Allah. Tapi kita tidak pernah merasa bersyukur. Maka sesungguhnya perintah untuk menyembelih akikah itu adalah bagian dari syukur yang kita harus ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, tapi oleh kita akikah itu menjadi sesuatu yang berat. Padahal semua Allah berikan kepada. Terakhir, slide berikutnya, nanti bisa di-copy lah. Nah, saya kepingin mengingatkan kepada kita tujuan hidup orang mukmin. Apa yang ada pada ungkapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya kepingin memberikan tekanan-tekanan agar kita bisa memahami secara detail. Yang selama ini kita hanya berdoa tanpa bisa memahami harusnya seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika kita ungkapkan Rabbana atina fid dunya hasanah, apa yang harus kita tunjukkan kepada Ibu? Ya. 1, kuasa kita terhadap iptek. Ini mutlak. Dunia itu seperti itu. Kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi itu menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar kalau kita bicara tentang dunia. Umat Islam ini tertinggal terkait dengan itu. Jadi kalau kita berharap dunia ini kita menjadi baik, tuntutlah ilmu, belajarlah, banyak praktek, banyak belajar, banyak bertanya, banyak studi banding, dan seterusnya. Ya. Kata kuncinya itu. Ilmu itu adalah jendela dunia. Mau tidak mau seperti itu. Maka kenapa Islam mewajibkan tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dari dia keluar dari rahim sampai dia ke liang lahat, hukumnya wajib. Ya, jadi iptek dan kerja.
Anda gapai itu dunia hasanah. Jadi kalau ada di antara kita Rabbana atina fid dunya hasanah, malas maca, malas sinau, malas praktek, Anda sedang mendustakan diri Anda sendiri. Malaikat langsung ngomong lumpuni. Ya. Nah, kemudian ketika kita bicara fil akhirati hasanah, maka pastikan apapun yang Anda lakukan dasari dengan keimanan. Tadi disampaikan, pemasaran tidak boleh melakukan sesuatu yang sifatnya sosial dalam rangka untuk hanya agar rumah sakit ini besar. Tapi dasari semua itu dengan keimanan. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Akhirati hasanah, berarti kita diminta untuk memperbaiki setiap aktivitas ini harus didasari dengan keimanan. Kenapa? Karena orang yang memiliki keimanan, dia tidak punya daya tawar lagi. Sami'na wa ata'na. Dia tidak akan membuat tawar-tawaran lagi. Dia manut, dia ikuti karena perintah Allah. Setiap kebaikan itu ada kemaslahatan, setiap larangan itu ada keburukan. Selesai masalahnya orang beriman. Kenapa orang berpuasa diperintah kepada siapa? Orang beriman. Kenapa orang sholat diperintah kepada siapa? Orang beriman. Kenapa haji yang sebegitu rupanya diperintah kepada siapa? Orang yang beriman. Karena orang beriman karakternya adalah sami'na wa ata'na. Bisa dipahami? Kalau kita merasa berat, itu tandanya keimanan kita sedang lemah. Suruh ngaji beban, keimanan Anda sedang lemah. Terus sedekahan, ya, ngomong atau membuat daya tawar, itu tandanya keimanan sedang lemah. Karakteristik kalau kita bicara kehidupan akhirat, iman dan amal soleh. Iman yang benar adalah iman yang bisa mendorong orang untuk mau berbuat. Dan ketika kita bicara ya wakina atau kina adzabannar, tandanya apa? Kita harus sering-sering bertaubat. Ya, sering-sering membaca istighfar, sering-sering mengaku salah. Kata kuncinya apa? Ketika kita ngaku salah, pastikan salahnya. Jangan ya Allah ampuni aku tanpa bisa memastikan salahnya. Ini tidak akan bisa mendorong kita untuk bisa memperbaiki. Pastikan salahnya apa. Ya Allah saya minta ampun atas apa. Disampaikan. Karena kalau jelas kita akan mengupayakan perbaikan dengan jelas. Tapi kalau tidak, kita tidak akan terdorong untuk memperbaiki diri. Nah, kalau hari raya kan seperti itu. Ibu-ibu nangis. Sambil ngomong salah semua disebut, yang nerima sampai tidak paham. Ya wis podo-podo. Podo-podo. Pastikan salahnya, bukan podo-podo. Sehingga semangat memperbaikinya itu. Maka tadi, kalau masing-masing ini sedang aku salah, nanti salahnya apa sih yang saya harus akui? Dipastikan itu. Biar sama-sama bisa. Nah, tiga konsep ini Bapak dan Ibu, silahkan dijadikan sebagai bahan renungan. Di dunia hasanahnya seperti apa dan apa yang saya lakukan. Fil akhiratinya hasanahnya seperti apa dan apa yang saya harus lakukan. Qina azabannar, seperti apa salahnya dan apa yang harus saya lakukan. Sehingga kita akan tertata. Maka secara keseluruhan kesimpulannya, ada tiga hal penting yang harus kita lakukan di bulan Syawal sebagai penutup. Satu adalah irtifa'ul amal, meningkatnya amal. Ya. Yang kedua adalah ya, ibtida'ul khair, mulainya sebuah kebaikan baru. Dan yang ketiga adalah ya, istimrar, melanjutkan. Sisi yang pertama apa? Irtifaul amal ini apa? Meningkatnya amal, standarnya adalah naiknya amal kita sebelum bulan Ramadan. Dari bulan Rajab Syawal itu apa? Di bulan Syawal, karena kita sudah masuk di Ramadan sebagai training center, harapannya ada peningkatan amalannya dengan
bulan Rajab dan Sya'ban itu. Seperti apa? Nah, kita sudah dikasih waktu training center selama 1 bulan. Itu namanya irtifaul amal. Yang kedua, ibtidaul khair. Karena di Ramadan itu sudah menyatukan kita. Bukanya bersama. Sholatnya berjamaah. Ya. Kemudian silaturahimnya kuat. Sahurnya bersama. Ketemu keluarga semua. Ketika kesamaan ini hadir, kekeluargaan itu dekat, silaturahimnya dekat, maka saat yang tepat untuk membangun rencana-rencana yang baik ke depan. Jadi jangan sia-siakan bulan Syawal ini. Mumpung sudah sama-sama saling buka diri, yuk munculkan ide kreatif, munculkan ide yang baik, yuk kita kerjakan bareng-bareng ke depan. Tadi sudah dimulai oleh Pak Dokter, apa yang tadi 90 hari itu untuk apa? Oh, 9 Golden Habit. Ya, nah itu contoh sederhana. Yuk, gimana caranya? Sama-sama sudah saling dekat. Itu namanya ibtidaul khair. Karena kita sudah didesain oleh bulan Ramadan selama 1 bulan. Dan yang ketiga adalah istimrar. Istimrar itu apa? Melanjutkan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Yang bendina puasa, berikutnya di bulan berikutnya ya puasa sunnah. Yang berdina sholat tarawih dan sahur, ya sudah pada hari-hari berikutnya sholat malam di sepertiga malam terakhir. Dan seterusnya. Itu yang kita lakukan. Itu namanya istimrar. Jadi ini semangat kesimpulan dari bulan Syawal itu. Yang pertama adalah irtifaul amal. Ya, amal yang mana? Amal yang sudah kita lakukan di bulan Rajab Sya'ban tadi harus lebih meningkat di bulan Syawal ini. Sampai ujungnya ketemu nanti Jadi kalau bisa buat program peningkatan gairah keagamaan, ya mulai bulan Rajab, sampai bulan Zulhijjah, terus Muharram sampai Rajab kembali, melandaikan, artinya menjaga agar itu bisa menjadi lebih. Ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu, semangat halal bihalal kita kembalikan, kita akan lahir kembali, fungsikan pendengaran kita, fungsikan penglihatan kita. Pendengaran tadi membuat lingkungan kita menjadi lebih bagus, penglihatan tadi menjadikan keteladanan menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita bermasyarakat atau bermuamal berorganisasi, dan akidah tadi mengajak melibatkan orang lain, tidak memaksa. Itu yang harus kita coba tumbuhkan kalau kita kepingin meraih keberkahan dari bulan Syawal ini. Karena Allah sudah menghadirkan bulan Ramadan dan kita bukan hambanya Ramadan, tapi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup kita, fit dunia hasanah, dengan memperhatikan iptek dan apa tadi? Kinerja, kesungguhan bekerja, ya. Kemudian fil akhirati hasanah dengan apa tadi? Memastikan aktivitas kita lakukan berdasarkan keimanan kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah qina azabannar, dengan memperbanyak taubat, ngaku salah tapi yang pasti. Ampun yang tidak pasti, karena ngaku salah yang pasti akan mendorong kita untuk mau merubah dan mau memperbaiki diri. Saya kira itu doa. Oke, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perkumpulan kita, silaturahim kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadi kebaikan kita. Dan kita berharap hadirnya kita bersama-sama di majelis yang mulia ini dapat mengabulkan seluruh harapan kita, seluruh permohonan kita yang kita mintakan selama ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت العزيز الغفار. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتلاواتنا وسائر أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun ya. Bila mana ada sumur di ladang, boleh kita menumbang mandi. Bila mana ada waktu yang luang, insya Allah kita bisa bertemu lagi. Bila mana ada jarum yang patah, jangan dibuang ke peti besi. Bila mana ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan ke polisi. Bila mana ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Bila mana ada kata-kata saya yang salah, janganlah diungkit-ungkit. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.